Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada kita semua. Senantiasa harus selalu kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan melaksanakan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa rasa syukur kita kepada Allah, takut-takut kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua takutnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganti dengan azab yang sangat menyedihkan. Na'udzubillah. Salawat salam semoga senantiasa selalu terlimpah curah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang berharap dan pasti sangat berharap terhadapnya. Untuk apa? Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita akui sebagai nabi kita, dan mudah-mudahan kita tidak hanya mengaku Nabi Muhammad adalah nabi kita, akan tetapi yang terlebih penting adalah Nabi Muhammad mengakui kita sebagai umatnya. Itu yang paling penting untuk kita. Dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku manusia terkadang lupa akan kewajiban yang telah dianjurkan dalam syariat agama Islam, itu agama Islam. Kita hanya menyangka, bahkan kita hanya berdalih bahwa anak itu harus taat kepada orang tuanya. Anak itu harus menuruti segala perintah orang tuanya. Anak itu harus berkewajiban taat kepada orang tuanya. Padahal ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang tua itu ada kewajibannya terhadap anaknya. Artinya si anak ini ada hak untuk orang tuanya, dan si orang tua ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak-anaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, yakni min hakil waladi alal walidi salasatu asya'a. Ada 3 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Jadi ada 3 hak anak, berarti ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Apa saja 3 perkara ini? Yang pertama adalah ayuhsina asmahu idza ulida, memberikan nama yang baik ketika anak ini sudah dilahirkan oleh ibundanya, oleh orang tuanya, oleh ibunya. Nah, memberi nama anak tentunya tidak hanya andil bapaknya saja atau ibunya saja, tetapi untuk nama ini biasanya mereka berdua ini berkongsi, mereka berdua ini bermusyawarah. Siapa kira-kira anak kita nanti kita beri nama siapa? Kalau seandainya si ibu ini sedang hamil, dan ketika si ibu ini sudah melahirkan anaknya, maka nama tersebut biasanya sudah dipersiapkan, atau bahkan mungkin disambilkan dengan acara sunnah akikah yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika seseorang melahirkan atau seorang ibu melahirkan anaknya, maka disunahkan muakkad, yaitu dianjurkan untuk apa? Untuk berakikah. Nah, akikah ini dilaksanakan yakni 7 hari ketika anak lahir, atau tidak mampu 7 hari kemudian 14 hari, belum mampu juga maka 21 hari, masih belum mampu, nah itu tinggal terserah orang tuanya. Begitu sunnah muakkadnya. Artinya sunnah muakkadnya bahwa anak itu harus diakikahkan. Begitu, sebab kata Rasulullah, al-gulamu murtahanun bi'aqiqatihi, yang namanya anak itu, bayi yang terlahir itu, anak yang terlahir itu
tergadaikan dengan akikah. Jadi seandainya anak kita belum diakikahkan, ternyata masih tergadaikan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemberian nama biasanya itu ada yang memang ketika anak yang diakikahkan, maka nama itu akan diberikan. Ketika acara itu biasa sudah disiapkan nama itu. Nah, memang juga ada juga yang memang akikahnya belum sempat atau mungkin belum ada keadaan faktor ekonomi, maka nama anak sudah disiapkan. Nah, berilah nama yang terbaik buat anak kita. Sebab kenapa? Sebab anak itu menjadi doa. Ketika anak kita dipanggil setiap hari, bahkan mungkin setiap beberapa menit sekali, sering kita panggil dengan nama-nama yang baik, mudah-mudahan itu menjadi doa buat dirinya dan juga buat kita tentunya sebagai ayah ataupun sebagai orang tuanya dan sebagai ibundanya barangkali. Nah, jangan sampai anak ini kita beri nama yang asal. Sebab ada kisah di dalam Kitab Tanbihul Ghafilin, Abi Laits As-Samarqandi itu pernah berkata, pernah menceritakan ada kisah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab bahwa ada seorang ayah dan anak ini menghadap ke beliau, menghadap kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, kemudian si anak ini, si orang tua ini diceritakan kepada Sayyidina Umar bahwa anak ini bandel, kalau bahasa kitanya. Anak ini nakal, anak ini kurang taat kepada orang tuanya. Nah, akhirnya Sayyidina Umar ini marah pada waktu itu. Kenapa kamu tidak taat kepada orang tua kamu? Bahkan si anak ini diceritakan sama orang tuanya dia tidak ibadah, dia kurang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya bagaimana? Akhirnya diomeli nih si anak ini sama Sayyidina Umar. Ternyata ketika itu si anak ini berargumen, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa saya seperti ini? Orang tua saya itu tidak pernah mengajarkan kepada saya tentang akhlak yang baik. Bahkan wahai Amirul Mukminin, orang tua saya memberikan nama kepada saya dengan nama yang tidak begitu layak. Anak ini diberi nama apa? Kelelawar hitam. Nauzubillah." Nah, kemudian si anak ini menceritakan, saya tidak pernah diberikan arahan untuk agama. Bahkan ibu saya dibelinya itu sama ayah saya ini seharga 400 dirham. Boleh dibilang ibunya mungkin orang yang kalau bahasa sekarang ini mungkin wanita-wanita yang tidak jelas. Nah, ini untuk dijadikan sebagai ibunya sama si anak ini, sama orang tua ini, atau si bapak tadi, atau si bapak tadi dari anak tadi itu adalah dengan membeli seorang perempuan sebagai untuk ibundanya. Nah, maka ketika itu dengan nama yang diberikan kepada anaknya tidak sesuai dengan tuntunan agama dan membeli seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri ataupun sebagai ibunda daripada anak ini, maka Sayyidina Umar marah di situ. Beliau marah, akhirnya apa? Akhirnya dinasihatilah. Akhirnya bahkan sampai ditinggalkan ini si ayah tadi. Berarti yang salah di sini adalah bukan salah anak ketika tidak taat, tetapi salah orang tua. Kenapa? Karena tidak memberikan ilmu agama dan menamai anak dengan nama yang sembarangan. Jadi ketika anak kita lahir dari rahim istri kita, maka berilah nama yang terbaik. Nama yang terbaik itu banyak. Bisa diambil daripada nama Nabi, bisa diambil daripada nama-nama sahabat, ya kan, bisa diambil dari nama-nama asma Allah, misalkan Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim. Nama sahabat misalkan Sayyidina Ali, nama Ali, nama Utsman, Umar, dan lain sebagainya. Ataupun nama-nama yang memang baik, atau nama-nama yang kalau sekarang ini pengen tenar nama-nama yang ke Arab-Araban, bahasa-bahasa Arab. Tapi hati-hati hadirin sekalian, pemirsa Risalah Dakwah TV yang dirahmati Allah, juga harus hati-hati, jangan sampai nama anak yang kita berikan ini sok-sokan Arab. Nggak taunya salah nama. Jangan sampai si orang tua tidak mengerti bahasa Arab memberikan nama Arab yang sembarangan. Jangan sampai, nauzubillah, ini saya hanya contoh saja, misalkan menamai anak biar keren gitu kan, dinamai anak karena dia mungkin lahirnya di siang hari, maka diberikan nama misalkan Muhammad Jahannam misalkan. Nauzubillah, dia pikir mungkin bagus padahal nama neraka. Ataupun misalkan sosokan juga namai anak ini nama-nama malaikat. Nah, jangan diambil nama malaikat yang serem. Siapa misalkan Ijroil, wah bahaya ini. Takut-takut kalau dinamain anak Ijroil, wah gimana kalau anak ini main ke rumah temannya, ketika dipanggil, nak ada teman kamu yang main, siapa Ijroil, nah kalau nggak pingsan, wah bahaya ini. Nah, makanya boleh saja kita namai dengan anak itu dengan nama-nama yang karab-araban, sah-sah saja, silakan, tapi hati-hati jangan sampai bahasa Arab yang kita gunakan ternyata salah. Itu yang pertama adalah ayyuhsun asmahu idza wulida. Jadi memberikan nama yang terbaik, nama yang paling baik yang bisa menjadi doa kepada anaknya dan kepada orang tuanya ketika nanti dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kewajiban ataupun hak anak terhadap orang tuanya adalah, yang kedua adalah yu'allimahul kitaba idza aqala, menamai mengajarkan
Al-Quran, Al-Kitabah di sini adalah Al-Quran. Artinya adalah syariat-syariat agama Islam. Nah, yang menjadi kewajiban untuk menjelaskan tentang agama Islam, tentang syariat Islam adalah orang tua sebetulnya. Bukan para asatidz, bukan para guru-guru kita. Sebenarnya orang tua, kewajiban awal itu adalah orang tua. Nah, kalau seandainya orang tua ini tidak bisa ataupun kurang layak ataupun ilmu agamanya kurang, maka si orang tua ini boleh menitipkan anaknya kepada guru-guru agama, boleh menitipkan anaknya kepada para asatidz, boleh anaknya ditaruh di pendidikan agama seperti pesantren, majelis taklim dan lain sebagainya, boleh. Agar apa? Agar kewajiban si orang tua itu bisa gugur terhadap dirinya. Kalau seandainya anaknya tidak ditaruh di pesantren, kalau seandainya anaknya dibiarkan begitu saja, tidak diberikan motivasi agama, tidak diberikan pelajaran-pelajaran agama tentang, tidak diberikan pengenalan-pengenalan tentang Allah, tentang Nabi dan lain sebagainya, tentang ajaran-ajaran agama Islam, nah maka nanti tatkala anak ini jauh daripada agama, bahkan anak ini nauzubillah sampai misalkan dia masuk neraka, maka siap-siaplah orang tua anak tersebut akan ditarik ke neraka. Ini yang harus jadi poin. Seandainya kita mampu mengajarkan ilmu agama, ajarkan anak-anak kita. Seandainya kita tidak mampu mengajarkan agama kepada anak-anak kita, maka bawa anak kita ke pendidikan agama seperti pesantren, ke guru-guru kita ataupun ke para asatidz yang memang mempunyai ilmu, yang mumpuni di dalam ilmu agama. Itu adalah kewajiban yang kedua. Jangan sampai kewajiban yang kedua ini kita lupakan. Nah, kemudian kewajiban yang selanjutnya adalah tatkala anak kita ini sudah lahir diberi nama baik, kemudian meranjak dewasa, dia sudah diberikan bekal-bekal ilmu agama. Dan yang ketiga adalah wa ayyujawijahu, menikahkan anak ini idza adraka, apabila sudah ada jodohnya. Jadi tatkala anak kita sudah dewasa, umurnya sudah matang, kemudian secara finansial ekonomi si anak ini sudah lumayan baik, ekonominya sudah bekerja, maka tatkala dia sudah punya calon istri ataupun mungkin calon suami untuk anak-anak kita, maka segera menikahkannya. Kenapa? Karena takut kalau seandainya mereka sudah mapan, sudah finansial bagus, kemudian sudah ada jodoh, sudah ada calon istri atau calon suami, tapi kita melambat-lambatkan untuk menikahkannya, takut-takut mereka berbuat zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya sebagai orang tua yang baik, ketika ada seseorang yang dekat dengan anak kita, baik anak kita itu mungkin laki atau perempuan, yang punya teman spesial atau teman dekatnya ini yang lawan jenisnya kemudian sudah akrab dan dekat, maka ada baiknya kita untuk menanyakan. Artinya menanyakan apa? Sejauh mana hubungan anak kita dengan dia. Kalau seandainya hubungan ini sudah terlalu dekat dan kita bisa merasakan bahwa anak ini mungkin adalah kekasih daripada anak kita, nah maka jangan sampai terjadi mereka ini, mohon maaf kalau bahasa sekarang itu mungkin pacaran terlalu lama. Takut kenapa? Ketika ada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilakukan oleh anak tersebut, maka dosanya pun akan kita dapatkan. Nauzubillah. Kalau seandainya memang sudah terlalu dekat, sudah siap, maka segera kita nikahkan. Kenapa? Karena dengan menikahkan anak kita adalah sebuah jalan yang terbaik agar anak kita tidak mendapatkan perbuatan-perbuatan dosa yang bisa mereka lakukan berdua. Nauzubillah, summa nauzubillah. Sebab zaman sekarang banyak anak-anak muda ini yang sudah luar biasa terlewat jauh pergaulannya, sudah sangat-sangat memprihatinkan pergaulannya. Maka dari itu sebagai orang tua yang bijak, kalau seandainya ada calon-calon jodoh daripada anak kita yang memang sudah terlihat, maka segeralah untuk menikahkannya. Jadi pemirsa, itulah 3 kewajiban yang harus kita laksanakan selaku orang tua ketika kita sudah punya anak. Yang pertama adalah memberikan nama yang terbaik buat anak kita. Yang kedua adalah mengajarkan tentang ilmu agama kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga adalah segera menikahkan jika sudah ada jodohnya. Mudah-mudahan 3 kewajiban ini bisa kita laksanakan dengan baik kita selaku orang tua, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan anak-anak kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.